السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد بن الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وجميع الأنبياء والمرسلين، ثم الفاتحة إلى أرواح جميع المصنفين والمفسرين والمحدثين والمحبين والعلماء والشهداء والصالحين، ثم الفاتحة إلى أحمد شهاب الدين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Selanjutnya kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan, diberi keselamatan dunia dan akhirat, diberi kebahagiaan dunia dan akhirat, diampuni semua dosa-dosa kita, dikabulkan apa yang menjadi hajat dan keinginan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua mati dalam keadaan husnul khatimah, dijauhkan dari su'ul khatimah, dan juga mudah-mudahan kita semua telah berkumpul dengan Rasulullah, dengan para malaikat Allah, dengan para kekasih Allah di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan iman dan taqwa. Mudah-mudahan kita semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu dipilih untuk bisa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Mudah-mudahan kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala urusan, dan juga mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridho dan barakah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jemaah sholat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita selalu berdoa kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Bagaimana caranya kita di dunia ini hasanah, baik, dan juga di akhirat hasanah, juga baik. Artinya semua orang mempunyai kehendak bagaimana caranya dirinya untuk bisa berbuat baik, dan bagaimana dirinya untuk bisa ada di dalam suatu kebaikan terus. Oleh karena itu, kita selaku manusia harus selalu memperbaiki diri kita, memperbaiki iman dan takwa kita kepada Allah, memperbaiki cara pandang kita, memperbaiki gerak-gerik tubuh kita, memperbaiki hati kita, dan bahkan memperbaiki semua amal ibadah kita. Bagaimana cara sholat yang baik, bagaimana cara wudhu yang baik, bagaimana cara zikir kepada Allah yang baik,
sekiranya semua perkara yang kita lakukan akan baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah melaksanakan sholat 5 waktu, sudah sholat tepat waktu, sudah sholat di awal waktu. Akan tetapi sholat kita sudah baik tidak? Bagaimana cara sholat yang baik? Ada salah satu kisah ulama, bahkan ini dikatakan waliullah, kekasih Allah. Ulama ini memberi contoh bagaimana caranya dirinya ketika melaksanakan sholat. Al-hikayatul rabi'atu fi ibadati sholihin. Ada suatu cerita tentang ibadahnya orang-orang yang soleh. Hukiya An-Isam bin Yusuf atta ila majlis Hatim al-Asam fa'arada al-iktirad alayhi faqala lahu ya Aba Abdurrahman kaifa tusalli. Suatu ketika ada seorang ulama besar yang namanya Isam bin Yusuf. Isam bin Yusuf ini datang ke suatu majelis, ke suatu tempat, ke suatu pengajian. Kalau dulu para ulama itu udah biasa seperti ini, melingkar, ada satu di depan yang menjelaskan, majelis ilmu namanya. Dulu para ulama, para sahabat Nabi itu biasa melakukan majelis-majelis seperti ini. Ketika waktu itu Isa datang ke suatu majelisnya Hatim al-Asam. Ada ulama namanya Hatim, ini sedang berada di majelis dengan para santri-santrinya, dengan para orang-orang yang ada di sana. Kemudian tiba-tiba ada seorang ulama namanya Isa datang kepada majelis itu. Fa'arada al-iktirad, yang mana tujuan daripada Hatim ini adalah untuk menanyakan sesuatu atau mengusik ya kepada Hatim al-Asam. Tiba-tiba Isa ini bertanya kepada Hatim, wahai Hatim, atau wahai Aba Abdurrahman, kaifa tusalli? Kalau kamu sedang sholat, bagaimana caranya kamu sholat? Ditanyakan oleh Isam ini kepada Hatim. Karena tiba-tiba pada saat itu Hatim sedang memberi pengajian dengan semua santri-santrinya, tiba-tiba Isam bertanya seperti itu. Fahawwala Hatim wajhahu ila Isam. Maka secara seketika Hatim ini langsung memalingkan pandangan mukanya kepada Isam. Faqala idza jaa waqtu sholati qumtu fa atawaddau wudu'an zahiran wa wudu'an batinan. Kemudian langsung berkata Hatim kepada Isam, sholat saya, kalau saya sholat begini caranya. Idza jaa waqtu sholati, ketika waktu sholat sudah tiba, ketika azan sudah berkumandang, maka kemudian saya langsung melaksanakan wudu, tidak nunggu lagi, langsung wudu. Tapi wudunya beda. Wudu saya wudu zahir dan wudu batin. Membersihkannya bukan cuma membersihkan secara zahir, akan tetapi saya juga membersihkan secara batin.
Mungkin kalau kita selama ini wudunya cuma untuk zahir, cuma membersihkan diri kita dari hadas, membersihkan secara zahir. Faqala Isa, kemudian Isa bertanya lagi, kaifal wudu'ul batin? Bagaimana wudu yang batin? Perasaan wudu yang saya tahu itu cuma satu kali aja jenisnya, yaitu wudu yang membasuh muka, membasuh tangan, ya. Perasaan cuma itu aja wudu yang saya tahu. Kok masih ada wudu batin? Bagaimana wudu yang dimaksud dengan wudu batin? Faqal ammal wudu'ul zahir fa'usilul a'dha'a bil ma' wa ammal wudu'ul batin fa'usiluhu bi sab'ati asya'a. Kemudian Hatim berkata kepada Isa, wudu zahir itu membasuh anggota yang perlu dibasuh dengan menggunakan air. Itu namanya wudu zahir. Muka dibasuh, tangan dibasuh, sebagian kepala dibasuh, kaki dibasuh. Itu wudu zahir. Selama ini kita melaksanakan wudu zahir. Wudu batin dilaksanakan apa tidak? Selama ini kita membersihkan cuma hadas kecilnya saja, syaratnya saja, syarat untuk bisa melaksanakan sholat saja. Cuma wudu zahir aja yang kita laksanakan. Kemudian wa ammal wudu'ul batin, adapun wudu batin, membersihkan batin itu dengan cara bisa berarti asya'a, dengan cara 7 perkara, 7 hal yang kita harus bersihkan dari batin kita sebelum kita melaksanakan sholat. Insyaallah luar biasa. Kita selama ini cuma wudunya pun belum tentu belum tentu afdol. Kadang kita wudunya tidak sampai satu muka, padahal wudu itu batasnya mulai dari tubuhnya rambut yang paling atas sampai tubuhnya gigi geraham yang di bawah di sini. Kemudian kalau yang kanan dan kiri mulai dari telinga sampai telinga, ini wajib bersih, wajib kena air semua. Kalau tangan semua sampai siku. Makanya ketika membasuh, kalau kita menggunakan keran maka begini. Nah, ini kemudian sampai siku sini, balik lagi. Nah, ini langsung diselat-selat. Sama yang ini. Harus 3 kali Pak Ustaz? Tidak harus 3 kali, 1 kali pun bisa. Tapi 3 kali itu sunnah. Nah, itu perlu tahu. Takutnya dikira 3 kali itu wajib. Wah, 3 kali ini wajib. Tidak. Kalau kita membasuh 3 kali sudah mendapatkan kesunahan. Oh, ini sunnah ini. Kan 3 kali. Wudunya sebelum wudu kita bismillah, membaca bismillah, kemudian cuci tangan, tangannya dicuci. Setelah dicuci tangannya, kemudian kita kumur-kumur. Setelah kumur-kumur kita menghirup air hidung, dikeluarkan lagi. Nah, itu sunnah 3 kali semuanya. Membasuh muka sunnah 3 kali. Membasuh sebagian kepala sunnah 3 kali. Membasuh kaki sunnah 3 kali. Dan juga sunnah dimulai dari yang kanan. Wudu zahirnya harus bagus. Dan setelah wudu tidak bicara, berzikir, nunggu iqamah. Nah, ini cara memperbaiki ibadah kita kepada Allah. Bagaimana caranya wudu batin, membersihkan dari 7 perkara, membersihkan dari 7 hal. Yang pertama adalah bitaubati. Kita taubat kepada Allah sebelum sholat. Ya Allah,
berilah petunjuk kepada saya ya Allah, untuk saya bisa menjauhi hal-hal yang dilarang oleh-Mu ya Allah. Selalu minta kepada Allah, jangan putus asa. Sekarang buat dosa, minta ampun kepada Allah, tobat kepada Allah. Besok masih buat dosa lagi, selalu memohon kepada Allah, sampai di mana titik kita benar-benar di hadapan Allah bersih, selalu memperbaiki diri kita. Kemudian yang nomor 2, wan nadamati, penyesalan, menyesal terhadap dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Ya Allah, selama hidup saya ya Allah, saya ini banyak melakukan dosa, baik dosa kecil ataupun dosa besar. Wala yarana dzalika dzamban, yang mana saya tidak merasa bahwasanya itu adalah dosa ya Allah. Saya tidak mengira kalau itu dosa. Saya tidak tahu kalau apa yang saya bicarakan menyakiti hati saudara saya. Harus selalu minta petunjuk kepada Allah, karena kalau Allah sudah gerakkan hati kita untuk melaksanakan kebaikan, maka kita akan selalu bisa melaksanakan kebaikan. Tapi kalau Allah sudah tidak memilih kita untuk bisa melaksanakan kebaikan, maka walaupun di hadapan kita ada kebaikan, kita akan selalu disibukkan dengan suatu urusan dunia oleh Allah. Makanya kita harus selalu minta ampun kepada Allah. Ingat bahwasanya hidup di dunia ini tidak akan kekal selamanya. Yang akan kekal nanti di akhirat, yang akan kekal nanti kelak di surga, yang akan kekal nanti kelak di neraka. Kemudian yang nomor 3 yaitu watar hubud dunia, meninggalkan cinta dunia. Ketika kita mau melaksanakan sholat, mungkin kalau sebelum kita melaksanakan sholat kita sangat cinta terhadap dunia, cinta sama istri, cinta sama anak, cinta sama urusan dunia dan usaha kita. Ketika kita mau melaksanakan sholat, bersihkan dari cinta ke urusan dunia. Taruh dunianya dulu, kita mau menghadap Allah, bersihkan. Kemudian juga watar kuwasanil khulq, kemudian meninggalkan ingin disanjung dan ingin dipuji oleh makhluk. Mungkin itu wajar, sifat manusia. Semua manusia mempunyai keinginan untuk selalu dipuji dan disanjung oleh orang. Pingin, akan tetapi ketika kita mau melaksanakan sholat, taruh dulu itu, khawatir sholat yang kita laksanakan ini nilainya hanya untuk manusia, bukan hanya untuk Allah. Khawatir yang sholat kita lakukan nilainya hanya bernilai dunia, bukan bernilai akhirat. Maka letakkan dulu ingin dipuji dan disanjung oleh manusia. Bersihkan hati kita kepada Allah. Kemudian yang nomor 4, yang nomor 5, watarki wariyasi, yaitu berusaha meninggalkan kepangkatan, pangkat yang kita miliki, jabatan yang kita miliki, baik itu profesor, baik itu dokter, baik itu presiden, baik itu dewan DPR, baik itu bupati. Letakkan dulu itu, hadapkan diri kita serendah-rendahnya di hadapan Allah. Hadapkan diri kita bukan siapa-siapa di hadapan Allah, hanya hamba yang ingin memohon kepada Allah, ingin memohon belas kasihan Allah. Nah itu. Kemudian yang terakhir, yang nomor 5 dan nomor 6 dan nomor 7, meninggalkan niat buruk dan niat dengki. Yang hati mempunyai niat buruk, niat jelek, hati mempunyai niat dengki kepada sahabatnya, diletakkan dulu itu, dibersihkan. Itu namanya udhu batin. Jadi sebelum melaksanakan sholat, udhu zahir dan udhu batin. Ada berapa
yang perlu kita bersihkan ketika untuk batin, ketika kita mau melaksanakan sholat 7. 1 taubat, 2 menyesal, 3 meninggalkan urusan dunia, yang keempat meninggalkan ingin dipuji oleh makhluk, kemudian yang kelima yaitu meninggalkan pangkat, meletakkan pangkat-pangkat kita, kemudian yang nomor 6 dan nomor 7 meninggalkan niat buruk dan niat dengki. Letakkan semua niat-niat kejelekan, fokuskan kita ingin menghadap Allah. Nah, ini sholat yang diperbaiki. Kemudian setelah wudu zahir dan wudu batin tidak selesai sampai di situ. Hatim ini tidak selesai sampai di situ. Tsumma adhabu ilal masjidi fa'absutul a'dha fa'aral ka'bah fa'aqumu baina hajjati wa hadari wallahu nadri wal jannati an yamini wan nar an shimali wa malakul maut khalf dhahri wa ka'anna wudu'a qadami 'ala as-sirat wa 'adana hadhihi salat akhir salat ini. Kemudian Hatim ini berangkat ke masjid setelah bersih wudu, langsung bergegas berangkat ke masjid, kemudian menegakkan tubuhnya. Siap melaksanakan sholat sudah. Siap melaksanakan sholat. Kalau imamnya belum datang, dia berzikir. Ketika imamnya sudah datang, langsung dia mengambil barisan. Siap menghadap Allah, kemudian menghadap Ka'bah. Kemudian ketika dia berdiri, dia kemudian memasrahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu nadri, dan kemudian dia beranggapan Allah Subhanahu wa taala, merasa Allah Subhanahu wa taala mengawasi dirinya. Salat yang dia mau laksanakan, dia diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanamkan itu di dalam niat dirinya. Kemudian dia merasa wal jannatu 'an yamin, dan kemudian surga berada di sebelah kanannya dan neraka berada di sebelah kirinya. Kemudian di belakangnya ada malaikat maut yang sudah siap-siap untuk mencabut nyawanya. Ini perasaan dia ketika dia mau melaksanakan sholat. Kemudian dan dia membayangkan sholat yang dia laksanakan adalah sholat yang terakhir. Dia merasa dirinya dilihat oleh Allah. Mau sholat subuh, dia sebelum takbir sudah merasa dirinya dilihat oleh Allah. Kemudian di sebelah kanannya dia merasa sudah berada surga. Dia membayangkan surga sudah. Berarti dia kalau sudah membayangkan surga, dia sudah merasa sholat ini harus bagus sekali, karena nanti hadiahnya surga nih. Kalau dia sholatnya tidak bagus, hadiahnya neraka di sebelah kirinya. Maka dia harus bagus dan merasa sholat yang dia laksanakan adalah sholat yang terakhir. Kemudian merasa di belakang dirinya udah ada siap-siap malaikat mau mencabut nyawanya. Bayangkan kalau kita sholatnya seperti itu, insya Allah kita akan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mulai ketika dengar azan, butuh zahir, butuh batin, ketika sholat kita fokus kepada Allah, udah diletakkan semuanya. Mau ingat apa aja udah ditaruh dulu. Nanti setelah sholat baru kita masukkan lagi ke dalam pikiran kita. Hadirin jamaah sholat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah salah satu sholat yang dicontohkan oleh para ulama, yang dicontohkan para waliullah. Sholat ini diceritakan, dikisahkan tentang kisah para ulama ini tujuannya supaya kita bisa menirunya. Bagaimana caranya nanti ketika kita sholat, sehingga ketika sholatnya baik, maka sholat itu akan menjadi innas sholat tanha anil fahsya'i wal munkar. Maka sholat itu akan bisa mencegah dari pekerjaan keji dan munkar. Apa yang berada di dalam sholat
yang kita lakukan sebelum melaksanakan sholat, membersihkan semuanya. Kalau kita sudah melatih seterusnya 5 waktu dalam sehari semalam, kita melatih sholat seperti itu, insya Allah perilaku dan keseharian kita sehari-hari akan lebih baik juga. Dan insya Allah jaminan yang akan diberikan oleh Allah kepada kita adalah sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, bahagia di dunia dan juga bahagia di akhirat. Betul kita mempunyai urusan pikiran dan masalah, akan tetapi Allah akan selalu memberikan ketenangan di dalam hati kita. Allah akan selalu memberikan petunjuk bagaimana cara menyelesaikan masalah itu. Tidak ada masalah di dunia ini yang tidak bisa diselesaikan, karena memang hakikatnya masalah itu hanyalah ujian yang akan kita lewati. Semua masalah pasti ada jalan keluarnya. Cukup kita pasrahkan kepada Allah, minta petunjuk kepada Allah, usaha semampu kita, selebihnya kembalikan kepada Allah, biar Allah yang membantu menyelesaikan urusan kita. Jamaah sholat subuh yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bernilai pahala di hadapan Allah. Mudah-mudahan kita semua sesuai dengan apa yang kita harapkan dikabulkan, apa yang menjadi hajat dan doa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal